Selamat datang kembali di channel Raya Konoha. Beberapa hari yang lalu ada muncul statement atau pernyataan yang sangat viral, yang ramai di media sosial, yang mengatakan bahwa ya habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Agak lucu memang statement seperti ini. Menurut saya ini lebih ke sarkas ya, sarkasme. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sarkas seperti ini muncul? Apa alasannya? Ini menurut saya bukan permasalahan yang sepele ya. Ini permasalahan yang sangat-sangat serius. Jadi salah satu alasan kenapa statement ini muncul di Konoha itu, alasannya adalah karena warga Konoha itu biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya sangat menggantungkan harapan, sangat menggantungkan nasib kepada seseorang atau kepada orang lain. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan pernah mengharapkan orang lain. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Harapkanlah diri sendiri. Andalkanlah diri sendiri. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Kalau kita bergantung sama orang lain, maka kita akan mendapatkan yang namanya kepahitan-kepahitan. Ada pepatah kuno Cina yang mengatakan seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat tepat ya untuk menanggapi statement atau pernyataan yang mengatakan habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Kenapa masyarakat Indonesia sangat berharap dulu sama Pak Jokowi? Kenapa? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena orang Indonesia itu berpikir kalau memajukan suatu bangsa itu cukup presidennya bagus, presidennya bisa kerja, kinerjanya bagus dan sebagainya. Ya, cukup hanya mengandalkan itu. Tanpa apa? Tanpa kontribusi daripada masyarakatnya. Padahal ya, yang jarang disadari oleh orang Indonesia itu untuk memajukan suatu bangsa itu harus bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi orang Indonesia itu lebih ke Cinderella kompleks. Apa itu Cinderella kompleks? Cinderella kompleks itu seperti Cinderella yang mengharapkan pangeran berkuda putih menjemput. Ya, jadi artinya kita sama mendamba-dambakan pemimpin ya seperti Deddy Mulyadi, seperti Jokowi dan sebagainya. Tapi ketika mereka tidak bisa memajukan bangsa kita, ketika mereka gagal, ketika mereka tidak berhasil, ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita biasanya akan kecewa. Itulah alasannya kenapa muncul statement yang mengatakan habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Karena apa? Karena itu ungkapan daripada kekecewaan. Kalau kita perhatikan Pak Jokowi seperti sekarang ini, banyak kan yang ngujat Pak Jokowi sekarang difitnah, dijelek-jelekin dan sebagainya. Padahal zaman dulu Pak Jokowi itu dieluk-elukan ya, dipuja-puji, bahkan banyak banget buku yang menulis tentang Pak Jokowi. Kemudian apa? Kemudian ya digadang-gadang seperti dewa gitu, digembor-gemborkan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita itu sangat menggantungkan harapan bagi orang lain, termasuk pemimpin. Karena Pak Jokowi dinilai tidak bisa bikin Indonesia negara maju, gagal. Sehingga apa? Sehingga dihujat. Dan biasanya berpindah pada tokoh baru misalnya, atau politisi baru seperti Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini seperti sekarang ini viral? Kenapa? Karena orang-orang yang mencintai Pak Jokowi zaman dulu ya, yang mencintai Mulyono zaman dulu itu berpindah. Itulah alasannya kenapa Pak Jokowi sekarang ini seperti dihujat. Ya karena apa? Karena dukungan sudah berkurang. Buzzer juga sudah berkurang. Apakah buzzer berpengaruh? Sangat berpengaruh. Buzzer sekarang berpindah kemana? Saya nggak tahu buzzer bayaran apa enggak ya. Ya dugaan saya ini bukan buzzer bayaran, ini buzzer sukarela. Buzzer itu berpindah pada apa? Pada Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di sosial media itu banyak statement-statement yang mengatakan, ya tukaran gubernur yuk. Gubernurnya dihujat dan mendambakan yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi gini guys ya, kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi itu masuk ke sungai gitu, ke gorong-gorong, bersihin sampah dan sebagainya,
Jangan berpikir bahwa yang membersihkan sampah itu tugas pemerintah, kita ikut serta. Itu kesalahan daripada berpikir warga Konoha. Kita cukup diam ya, duduk manis dan berharap Indonesia merdeka. Bukan merdeka, maksudnya maju. Nggak bisa. Nggak ada satupun negara maju itu ya. Catat omongan saya. Nggak ada satupun negara maju itu maju karena pemimpinnya cerdas, bisa kerja, kinerja bagus dan sebagainya. Nggak ada. Itu saling biasanya. Masyarakat dengan pemerintah itu saling. Kalau nggak percaya gini deh ya. Coba kalau misalnya Xi Jinping presiden Indonesia, apakah di Indonesia itu langsung maju? Enggak kan? Enggak. Karena apa? Ya, kalau masyarakatnya nggak nyambung dengan presidennya, kemudian masyarakatnya nggak mau bekerja, membantu, ya selalu mengharapkan kepada orang lain gitu, mengharapkan ya mengiming-imingi sesuatu kepada orang lain, berharap misalnya Kang Deddy Mulyadi memajukan Indonesia. Nggak bisa, seorang diri nggak bisa. Masa Kang Deddy Mulyadi ya sekarang bersihin sungai terus kita buangin sampah sembarangan ke sungai, udah dibersihin dibuangin lagi, dibersihin dibuangin lagi, gitu terus sampai kiamat. Jadi yang saya salahan itu bukan Kang Deddy Mulyadi maupun Pak Jokowi, enggak. Yang saya salahin itu masyarakat Indonesia. Kenapa pola pikir atau prinsipnya seperti itu? Mut-mutan ya. Dalam mencintai pemimpin mut-mutan. Dulu Pak Jokowi dieluk-elukan seperti raja, dewa dan sebagainya. Sekarang Kang Deddy Mulyadi dieluk-elukan. Ketika Pak Jokowi tidak menjawab lagi, dijatuhkan, dihujat. Jangan seperti itu. Jangan ikut-ikutan. Ya, iya sah-sah aja kalau Kang Deddy Mulyadi salah, misalnya dikritik, nggak jadi masalah. Saya juga sering kok kritik Kang Deddy Mulyadi kalau salah. Justru kalau kita tidak mengkritik Kang Deddy Mulyadi, maka bisa aja dia jadi anti kritik. Kenapa? Karena itu mempengaruhi guys ya. Masyarakat, opini masyarakat terhadap pemimpin itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kalau ya pemimpin itu dipuja-puji terus ya tanpa dikritik ya, terus dipuja-puja, maka bisa aja dia jadi anti kritik. Ya, dia bisa jadi anti kritik. Kemudian ya, sekarang nilai plus daripada Kang Deddy Mulyadi ya, nanti juga akan saya jelaskan nilai negatif yang ada kelemahan dan kelebihannya. Nilai plus daripada Kang Deddy Mulyadi ini saya melihatnya ketika dia menggunakan seperti ini ya, menggunakan ciri khas Sunda Wiwitan dan diterima oleh masyarakat. Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Saya tidak expect dulu ya. Saya berpikir bahwa orang Indonesia itu ya ke Arab-Araban ya, pemimpinnya ke Arab-Araban. Ya, menggunakan sorban, menggunakan yang berbau agama dan sebagainya. Tapi saya melihatnya enggak kok. Enggak, kemunculan daripada Kang Deddy Mulyadi saya melihat enggak seperti itu. Ya, banyak orang berprasangka bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan Islam ya, tapi ya pada faktanya beliau itu Islam. Bahkan beliau mengatakan ya, sungai yang bersih itu bentuk daripada ibadah kita. Ya, karena apa? Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Karena zaman sekarang saya melihat ya warga Konoha itu yang ibadah yang mereka maksud itu hanya ibadah ritual-ritual. Enggak hanya itu guys. Tidak buang sampah sembarangan di sekali juga itu adalah bagian daripada ibadah. Ya, jadi jangan berpikir hanya hitam putih gitu. Ibadah itu hanya menggunakan ritual-ritual, enggak seperti itu. Itu nilai plusnya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi ya, saya melihatnya beliau ini bukan tidak perlu dengan DPR ya, tapi lebih ke memotong gitu birokrasi yang berbelit-belit ya. Makanya kemarin DPR yang ada di Konoha komplain Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakannya. Ya saya setuju ya, kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau sampai sama DPR, misalnya penggusuran rumah di pinggir kali ya, pelebaran kali itu kalau sampai ke DPR itu pasti berbelit-belit ya. Karena DPR juga mementingkan kepentingan daripada partainya. Ya, saya setuju ya kalau misalnya DPR itu dikatakan nggak bisa kerja, berbelit-belit dan sebagainya. Mungkin saja ya beliau atau Kang Deddy Mulyadi ini berpikir ya dulu saya kan DPR, saya ngerti ya isi dalaman daripada DPR ini.
Sehingga apa? Sehingga ya tanpa berurusan dengan DPR ya. Ada kebijakan-kebijakan yang berurusan dengan DPR, ada juga yang enggak. Yang berurusan dengan DPR itu seperti ngirim anak-anak SMA yang nakal ke barak misalnya. Ada banyak kok. Kemudian dana media dan lain sebagainya, ada banyak kok, ada banyak. Ada banyak yang harus diputuskan menggunakan DPR. Ada juga yang diputuskan tanpa menggunakan DPR. Dan menurut saya ini sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat bijaksana. Kemudian apa kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi? Kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya, saya melihatnya, beliau ini titik lemahnya itu kalau berurusan dengan politik identitas, terutama politik identitas yang berbau agama. Saya takut ya kalau Kang Deddy Mulyadi ini calon presiden nanti akan dimainkan isu agama. Dan saya takut lagi ya kalau misalnya nih dimainkan isu agama, kemudian apa? Kemudian ya mohon maaf ya, misalnya nih contoh ya KDM itu musyrik misalnya, KDM itu tidak bertuhan misalnya, KDM itu menyembah pohon misalnya, contoh ya. Ini akan mempengaruhi ya keputusan daripada masyarakat, sangat mempengaruhi. Di situ titik lemah daripada Kang Deddy Mulyadi saya perhatikan. Kenapa? Karena dia lebih menghargai leluhur ya, menghargai budaya dan lain sebagainya. Kalau skala nasional ini bisa berpengaruh ya. Kita belajar dari kasus Ahok dan Anies kemarin di Jakarta. Itu sangat berpengaruh, sangat berbekas sampai sekarang ini guys. Makanya berbahaya, ini kelemahan, titik lemah daripada Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang nonton video ini kalau bagian daripada tim Kang Deddy Mulyadi ya, bagian terdekat daripada Kang Deddy Mulyadi, lingkaran dekat daripada Kang Deddy Mulyadi atau circle-nya itu mohon dikasih tahu ya. Ini titik lemah daripada Kang Deddy Mulyadi. Kemudian apa? Kemudian nggak ada hubungannya sama masalah keluarga, nggak. Tapi ya orang Indonesia itu setiap pemimpin tuh pasti kepoin masalah keluarga, pasti. Dulu Pak Prabowo ya sering dikatakan ya, bahkan seorang politisi sekalipun ya mengatakan, gimana kita mau memimpin suatu negara, memimpin istri aja nggak bisa. Ini akan muncul nantinya. Ya walaupun nggak ada hubungannya ya. Ini kan masalah publik dan masalah pribadi. Memimpin rumah tangga itu kan masalah pribadi, bukan masalah publik ya. Kalau kita misalnya rusak dengan rumah tangga kita, itu masalah pribadi kita, bukan masalah publik ya. Bahkan di Amerika ya, Amerika itu kan suhunya demokrasi, asalnya demokrasi, ya, kakeknya demokrasi. Demokrasi yang paling populer di dunia itu berasal dari Amerika. Mereka lebih menggunakan demokrasi daripada kita. Tapi presidennya Donald Trump itu berapa kali ya kawin cerai. Apakah presiden seperti itu cocok di Indonesia? Kemungkinan nggak bisa, nggak bakal menang. Karena orang Indonesia itu sangat kepo dengan masalah pribadi, masalah agama. Nah, isu agama ini nanti yang akan dimunculkan kembali ya. Karena orang Indonesia itu sangat berlebihan dalam beragama, fanatik. Kalau sudah berhubungan dengan agama, maka mereka akan kicik. Ya. Otaknya akan beku, nggak bisa jalan. Itu yang saya takutkan. Kemudian apa lagi? Kemudian konten-konten bagi duit misalnya. Ya, Kang Deddy Mulyadi kan sering bikin konten ketemu sama orang dikasih 3 juta, dikasih 2 juta, dikasih 1 juta, tiba-tiba gitu dikasih. Ini menurut saya ya, tapi saya tahu ya Kang Deddy Mulyadi itu yang memberikan kebijakan-kebijakan misalnya yang tidak bikin masyarakatnya malas. Tapi kalau seperti ini ya, ada konten-konten seperti ini ya, bikin atau secara tidak langsung mengajarkan tentang hal yang instan-instan ya, dengan cara sederhana bisa dapat duit banyak ya, dapat 3 juta, dapat 2 juta. Jadi secara tidak langsung ini mengajarkan bermental miskin, masyarakat kita tuh bermental miskin. Ini kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi. Kemudian apa kelemahan selanjutnya daripada Kang Deddy Mulyadi? Dia menunjukkan amarah di tempat umum ya. Ya saya tahu bahwa marah di tempat umum itu bisa aja, tapi sesuai dengan porsinya, saya tahu. Tapi kalau sekelas nanti jadi presiden ya nasional, itu hal-hal seperti itu perlu dihindari. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian
Deddy Mulyadi ini nggak bisa dia harus turun ke jalan terus gitu ya, bersihin sampah dan sebagainya. Dia harus mengorganisir anggotanya gitu. Jadi kalau kaum intelektual itu berpikir ngapain sih harus masuk gorong-gorong, masuk sungai ya. Kalau lu masuk sungai itu artinya lu nggak bisa memimpin anggota lu. Harusnya anggota lu yang masuk atau kerjasama deh gitu ya. Itu ya kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Raya Konoha, salam rasional.